Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah oke, kali ini saya akan ngojek ya. Bercanda lagi ya, tentu aja tidak akan ngojek ya. Kali ini saya habis ngambil oli ya, oli racing ya. Karena banyak yang nanyain ya, sebetulnya sih untuk keperluan pribadi ya, tidak ada niatan untuk menjual ya. Ini juga cuman bawa 7 literan ya. Alhamdulillah kali ini dikasih wadah lah ya, nggak kayak kemarin ya. Kalau kemarin order di Jeligen ya, jadi kemarin-kemarin tuh wadahnya di bekas oli ya, mohon maaf. Oke, kita langsung buka aja ya. Jangan heran ya, motor saya memang kayak gini ya, suka dipakai bawa-bawa barang ya, karena ya gimana lagi gitu, motornya yang ada ini. Yuk dibantu sama istri. Awas berat, hati-hati jatuh. Ini insya Allah ya, yang dari Bekasi Bos Joko mau order katanya hari Sabtu. Ditunggu bos orderannya ya. Ini barangnya baru datang juga sih kebetulan ya, karena banyak yang nanyain juga. Ke itu nggak keangkat nggak, turunin ke bawah. Nah oke, karena banyak yang nanyain ya, sebetulnya sih ini untuk pemakaian pribadi ya tadinya, cuman ya karena memang olinya bagus juga ya, jadi ya nggak ada salahnya kalau misalkan ada yang nanyain. Terus boleh order juga ke saya ya. Nah ini guys, ini ada sekitar 7 botol, 8 ya, 8 botol. sok simpan. Udah jangan semua, ditaruh aja, ditaruh di sana aja. Dusnya dah segini aja cukup ya. Nah ini buat temen-temen, jadi sekarang udah tinggal packing ya. Kalau misalkan ada yang minat tinggal pesan aja ke saya langsung ya. Ini alhamdulillah sekarang udah ada botolnya ya. Kemarin-kemarin dijalikan bekas ya, kenapa saya nggak kasih apa ya, nggak kasih tahu botolnya. Karena ya malu aja gitu, bekas bensin terus dipakai isi ini gitu loh. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang nanyain ya, ini ada botolnya gitu dikasih, karena lumayan banyak sekarang ordernya. 8 nggak tahu 7 ini. 8 ya, bener, 8 botol. Nah oke, buat teman-teman yang minat ya, ini udah ready ya, ada sekitar 8 liter. Terus kalau ada yang masih nanya pemakaiannya gimana ya, ini pemakaiannya itu buat bahan campuran ke tangki. Jadi 100 cc itu untuk 10 liter ya. Mungkin kalau di Ninja RR ataupun Ninja SS itu bisa untuk full tangki ya, 10 liter lebih, cukup 100 cc. Nah kalau misalkan untuk harian, mungkin teman-teman bisa diturunin ke 50 cc untuk full tangki. Hemat banget, hemat banget. Tapi untuk yang pertama kali masuk ya, baik itu motornya mau gaspol ataupun pelan, teman-teman harus menambahkan 100 cc terlebih dahulu ya. Ini juga rekomendasi nih buat blok OB ya, yang sering panas motornya, boleh dicoba ini pakai oli ini ya. Nanti insya Allah motornya adem, insya Allah ya, karena saya sendiri pakai di motor saya ya, selalu pakai ini. Sekarang mungkin kadarnya udah saya kurangin ya, karena udah berjalan lumayan lama pakai oli ini. Jadi supaya tangki juga nggak berkarat, mesinnya adem. Terus mesin agak sedikit lebih halus ya, padahal piston saya ini udah longgar banget ya. Ini masalahnya harusnya pistonnya naik ke NPP atau B75 ya, tapi saya masih pakai B, saya pertahankan karena memang tidak pengen terlalu padat ya, karena ya pemakaiannya saya memang lebih sering gaspol ya, jadi kalau terlalu padat ngeri gitu. Jadi ya kayak gini aja udah enak gitu, gak apa-apa. Nah terus juga ini bisa menambah power ya, karena olinya itu licin ya, jadi power adalah terbantu sedikit gitu ya, jadi berasa lebih ringan motornya, tarikannya lebih enteng ya kalau pakai oli ini. Ini bebas ya, untuk oli utamanya teman-teman
misalkan pakai Motul ataupun Epalu Pro ya, bebas. Ini saya juga pakai Epalu Pro. Nggak bisa dibuka kayaknya. Oh, bisa. Keras tapi. Nah, ini pakai Epalu Pro ya. Jadi jangan dimasukin ke sini, tapi next time mungkin ada kemungkinan saya mau coba ini ke oli racing ini, mau coba dimasukin ke ini, ke wadah oli samping ya. Cuman mungkin nanti karena kental ya, mungkin nanti setelan oli sampingnya harus diborosin dulu. Tapi ini masih banyak tuh, jadi habisin dulu aja ini gitu ya, karena harganya nggak terlalu mahal ya, cuman sekitar 120.000 per liter ya, masih worth it lah buat dipakai harian. Nah, insya Allah juga itu nanti motor menjadi lebih irit ya, si takaran oli sampingnya yang masuk ke mesin, karena dari segi kekentalan aja udah jauh beda ya. Kalau ini masih mirip-mirip kayak air ya kekentalannya ya, jadi memang encer ya untuk oli samping yang Jaso FC. Makanya saya ini mau nyoba nanti dimasukin ke wadah oli samping ya, nggak cuman sebagai di tangki ya, karena memang di motor gestrek, di motor balap ya, itu memang nggak pakai oli samping apa-apa lagi gitu, jadi cuman pakai ini aja, takarannya pakai ini aja. Jadi teman saya kalau misalkan dia lagi ngetrek ya pakai ini, pakai oli ini aja, nggak pakai oli samping yang seperti saya. Kalau saya kan dua, karena ya istilahnya pompa oli sampingnya masih jalan ya, jadi nggak bisa langsung nambahin dari tangki gitu. Tapi next time saya mau coba malah masukin ke sana gitu. Saya semoga aja bisa sih ya, buat perbandingan kekentalan seperti ini ya, kental banget ya tuh ya. Buat yang minat tinggal order aja ya. Harga mah masih murah lah, masih jauh ya dibandingkan oli racing yang seperti Motul Road Racing ya, ada iPhone Racing ya, harganya itu sekitar 350.000 ya untuk oli racingnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau yang murah dan udah teruji ya, teruji di motor saya, motor ini ya, ini memang motornya suka dipakai harian ya, tadi juga pakai bawa ini, aman-aman aja gitu, malah enak sih dipakai harian. Dan kemarin pas Bos Agus nyoba ya di motor TS125, dia kan suka adventure ya, suka terabas ke hutan. Kemarin kebetulan setelah pakai oli ini motornya itu dibongkar ya, jadi ngecek kondisi stang seher memang. Sebelumnya memang mau ganti gitu ya, terus pas dicek pembakarannya bagus, nggak berkerak, nggak berpasir. Biasanya kalau misalkan oli sampingnya itu terlalu kental ya, saya tuh sebetulnya gak enak ya kalau menjelekkan suatu produk. Intinya adalah produk yang aroma racing tapi bikin banyak kerak gitu kalau kebanyakan pakai gitu ya, ataupun sesuai takaran juga kadang ngerak gitu ya, ada pokoknya, mungkin teman-teman tahu lah. Nah, alhamdulillah untuk oli ini sendiri tidak seperti itu ya, karena udah saya lihat sendiri gitu hasil pembakarannya oke gitu. Jadi cukup dilap pakai bensin, si pistonnya udah bersih. Biasanya kalau misalkan depositnya itu terlalu kentara ya, dia itu hampir seperti pasir di pistonnya itu. Jadi nggak bisa dibersihin cuman pakai dilap pakai bensin. Harus pakai amplas biasanya, pakai amplas terus dikasih bensin baru bersih. Nah, itu kalau saking berkeraknya. Alhamdulillah oli ini bagus. Itu kemarin Bos Agus itu nyoba 7 liter dicampur oli ini 100 cc. Masih oke, masih oke. Katanya khawatir motornya nge-gym, padahal mah gak usah terlalu banyak, mungkin di 70 cc juga cukup ya. Untuk 1 liter 10 cc cukup sebetulnya. Cuma dia mungkin pengen tahu gitu segimana bagusnya oli ini, dan ternyata alhamdulillah dia suka gitu. Ya mudah-mudahan nanti next time kalau udah habis order lagi. Malah kemarin sempat nanya, katanya ini oli bisa dimasukin ke wadah oli samping nggak gitu ya. Belum saya coba bos gitu, saya nggak berani ngasih ngasih izin gitu ya. Silahkan, nanti takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, karena memang untuk posisi pompa oli itu dipengaruhi dari kekentalan oli ya.
Ada kasus juga ya yang pakai motor road racing itu nge-gym. Sebetulnya bukan karena oli sampingnya jelek ya, itu oli samping sekeras 380.000, tapi karena mungkin tidak menyeting ulang setelan oli samping. Jadi disamain sama yang encer gitu, yang Jaso FC ya otomatis nggak kesedot gitu loh, nggak naik karena kental ya. Karena memang kalau kental itu cenderung lambat dia turunnya ya, dari posisi seperti ini dia turun ke pompa oli lalu naik ke crankcase itu. Kalau misalkan semakin kental itu olinya akan semakin sulit untuk naik. Jadi mungkin setelannya harus yang pol paling boros. Ini ada dikit lagi sih setelannya buat ke lebih boros, ke paling pol yang paling boros. Ini masih ada dikit lagi lah, ada berapa putar lagi gitu si bautnya supaya lebih boros. Tapi ya sekarang masih banyak ya, jadi saya belum coba dulu. Tapi next time pasti saya akan upload ke YouTube saya. Semoga secepatnya itu habis ya olinya, mau coba pakai ini. Ya kalau misalkan bisa dimasukin ke pompa oli kan teman-teman juga gak usah repot masukin ke tangki ya. Meskipun menurut saya di motor 2 tak itu tidak boleh sampai nggak dikasih sih ke tangki ya. Banyak manfaatnya masalahnya nambahin oli samping ke tangki ya. Bisa lebih licin ke gas ya, ke seher gas itu skep itu bisa bikin licin, bikin nggak nyangkut ya. Terutama Ninja RR tuh saya sering nemuin teflonnya habis dan nyangkut-nyangkut gasnya ya. Karena saya juga dulu pengguna Ninja RR ya di tahun 2015. Saya pakai RR dan kebetulan memang suka nyangkut-nyangkut seperti itu karena ada teflonnya di piston karburatornya ya. Kalau misalkan pakai oli samping ke tangki itu tidak akan terjadi seperti itu. Dan mesin 2 taknya juga lebih awet ya, karena motor 2 tak itu memang butuh pelumasan yang ekstra ya. Karena dia sistem pelumasannya itu bersatu dengan pembakaran guys ya. Jadi tidak terpisah seperti 4 tak ya. Ya otomatis kalau misalkan nanti oli sampingnya bagus seperti ini, maka makin lebih awet lagi ya ke mesin ya, dan lebih adem. Kalau misalkan teman-teman mau lihat ya pas test ride oli samping ini, dicek aja di video-video sebelumnya. Saya test ride pakai motor ini ya, gaspol terus tengah hari ya, jam 12 siang. Motornya nggak naik suhunya, cuman di bawah ini, di bawah tengah. Sampai saya berhenti di blayer lagi, terus digas lagi, masih aman. Ya terbukti berarti oli ini rekomendasi. Ya makanya kalau misalkan ada ya teman-teman yang minat, boleh diorder ya. Oke, mungkin cukup ya untuk video kali ini, pembahasan mengenai oli racing ini. Boleh diorder untuk teman-teman yang minat. Boleh aja langsung WA ya ke 081912821531. Nah oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada ditanyakan, boleh juga komen ya, pasti saya balas. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.